Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dengan topik bagaimana menghidupi Allah Trinitas dalam hidup kita. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, terima kasih karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami dengan begitu sempurna. Ajarlah kami untuk mempercayai pemeliharaan-Mu sebagai Bapa, meneladani kehidupan Yesus Kristus dalam kasih dan pelayanannya, serta hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Bentuklah hidup kami agar semakin mencerminkan kemuliaan-Mu, sehingga melalui perkataan, tindakan, dan karakter kami, banyak orang dapat mengenal Engkau. Pada saat ini kami ingin merenungkan bagaimana kami dapat menghidupi Allah Trinitas dalam kehidupan kami sehari-hari secara real. Berikanlah kami hikmat untuk memahami bagian ini dengan benar, dan mampukan kami untuk mengerti dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di antara seluruh ajaran iman Kristen, salah satu yang paling mendasar adalah ajaran tentang Allah Trinitas. Kita percaya kepada satu Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Trinitas bukan sekedar doktrin yang dihafalkan, melainkan realita yang harus dialami dalam kehidupan orang percaya. Menghidupi Allah Trinitas berarti menghidupi relasi kita dengan Allah Bapa. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya berdoa dengan kata-kata yang sangat pribadi, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Sebutan Bapa menunjukkan hubungan yang penuh kasih, perlindungan, dan pemeliharaan. Banyak orang yang percaya bahwa Allah ada, tetapi tidak semua hidup dalam kepercayaan penuh kepadanya. Dalam keseharian kita sering lebih mengandalkan kemampuan sendiri daripada bersandar kepada Tuhan. Kita khawatir tentang masa depan, cemas terhadap pekerjaan, takut terhadap kegagalan, dan gelisah menghadapi ketidakpastian hidup. Salah satu contoh Alkitab yang menunjukkan bagaimana hidup sebagai anak yang percaya kepada Bapa adalah Abraham. Ketika Allah memanggilnya meninggalkan tanah kelahirannya menuju negeri yang belum pernah ia lihat, Abraham taat. Meskipun ia tidak mengetahui secara pasti kemana ia akan pergi, ia melangkah berdasarkan iman, bukan berdasarkan kepastian yang dapat dilihat oleh matanya. Bahkan ketika Allah meminta Ishak, anak yang sangat dikasihinya, Abraham tetap percaya bahwa Allah tidak akan pernah salah dalam rencananya. Iman Abraham mengajarkan bahwa hidup bersama Allah Bapa berarti mempercayainya bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan baik, tetapi juga ketika jalan di depan tampak gelap dan tidak pasti. Menghidupi Allah Bapa berarti menyerahkan hidup kita kepada pemeliharaannya dan percaya bahwa Ia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selain mengenal Allah sebagai Bapa, kita juga dipanggil untuk menghidupi teladan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Jika Allah Bapa menunjukkan kasih-Nya kepada dunia, maka Yesus adalah perwujudan kasih itu yang hadir secara nyata di tengah manusia.
Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seluruh kehidupan Yesus adalah gambaran sempurna tentang bagaimana manusia seharusnya hidup. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ia tidak mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, tetapi rela mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Salah satu kisah yang menunjukkan hati Kristus adalah ketika ia berhadapan dengan perempuan yang tertangkap berzina. Orang banyak datang membawa perempuan itu untuk dihukum sesuai hukum Taurat. Mereka siap melempari perempuan itu dengan batu. Namun Yesus melihat lebih jauh daripada kesalahan yang dilakukan perempuan itu. Ia melihat seorang yang membutuhkan kasih karunia dan kesempatan untuk bertobat. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Setelah semua orang pergi, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Dalam peristiwa ini kita melihat keseimbangan yang sempurna antara kasih dan kebenaran. Yesus tidak membenarkan dosa, tetapi ia juga tidak menghancurkan orang berdosa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di sisi yang lain, Allah mengetahui bahwa manusia tidak akan mampu hidup seperti Kristus hanya dengan kekuatan sendiri. Karena itulah Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus hadir untuk menghibur, menguatkan, mengajar, dan memimpin orang percaya dalam seluruh perjalanan hidupnya. Kehadiran Roh Kudus merupakan bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya berjalan sendirian. Kehidupan Petrus memberikan contoh yang sangat jelas tentang kuasa Roh Kudus. Sebelum peristiwa Pentakosta, Petrus adalah murid yang mudah takut dan bahkan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Namun setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus berubah menjadi pemberita Injil yang berani dan penuh dengan kuasa. Ia berdiri di depan ribuan orang dan memberitakan Kristus tanpa rasa takut. Perubahan itu tidak terjadi karena Petrus menjadi lebih pintar atau lebih kuat, melainkan karena Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Banyak kelemahan yang tidak dapat kita ubah dengan usaha sendiri. Ada kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkan. Ada luka batin yang sulit disembuhkan. Ada ketakutan yang sulit diatasi. Namun Roh Kudus sanggup melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Pada akhirnya, menghidupi Allah Trinitas berarti hidup setiap hari dalam relasi yang erat dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita mempercayai pemeliharaan Allah Bapa dalam setiap keadaan. Kita meneladani kasih, kerendahan hati, dan pelayanan Yesus Kristus dalam setiap tindakan. Kita juga memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin, menguatkan, dan membentuk karakter kita setiap hari. Ketika ketiga relasi ini bertumbuh dalam hidup kita,
maka iman Kristen tidak lagi menjadi sekedar pengetahuan yang ada di dalam pikiran, tetapi menjadi kehidupan yang nyata dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Melalui hidup kita, dunia dapat melihat kasih Bapa, karakter Kristus, dan buah Roh Kudus yang memuliakan nama Tuhan. Pertanyaan refleksi untuk kita, setelah merenungkan kasih Bapa, keteladanan Kristus, dan tuntunan Roh Kudus, perubahan nyata apa yang akan saya lakukan mulai hari ini? Ketika menghadapi tekanan, apakah saya tetap mempercayai pemeliharaan Bapa? Ketika disakiti, apakah saya tetap mengasihi seperti Kristus? Ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit, apakah saya memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin? Marilah kita tidak hanya mengenal Allah Trinitas dalam pikiran, tetapi juga menghadirkannya dalam kehidupan. Kiranya kasih Allah Bapa membentuk hati kita, keteladanan Kristus mengarahkan langkah kita, dan tuntunan Roh Kudus memperbarui hidup kita setiap hari, sehingga melalui hidup kita dunia dapat melihat dan merasakan kehadiran Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus secara nyata dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin.